Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Happy Yaya, Happy Yeye. Sebelum kita menonton cerita firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki.
Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, kita sudah menonton cerita firman Tuhan. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang pertama, memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Iya, kita harus mau bersaksi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, mengatakan hal-hal yang baik dan benar yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya, anak-anak tahu kan? Karena mulut kita diciptakan untuk memuji dan memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes juga menyerukan pertobatan kepada orang banyak dan membaptis mereka. Ya, Tuhan juga mau supaya hidup kita seperti Yohanes Pembaptis, yang juga mau menegur orang lain supaya tidak berbuat dosa lagi, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Seperti apa? Berbohong. Seperti apa lagi? Mencuri. Seperti apa lagi? Mengejek teman. Iya, itu not good, tidak boleh dilakukan. Dan membaptis itu artinya sebagai tanda pertobatan, dicelupkan sebentar ke dalam air sebagai tanda perubahan hidup.
Nah, yang ketiga, Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada orang banyak supaya hidup saling mengasihi. Ya, sebagaimana perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, kita harus mau share, berbagi kepada orang lain. Ya, kita harus mau menolong, membantu siapa saja yang ada di sekeliling kita, seperti membantu papa, mama, adik dan juga kakak, juga teman-teman. Ya, anak-anak teacher yang good semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat kepintaran. Bapa kami yang baik, hanya ini doa anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih para orang tua. Shalom.